صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Naqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita minta kepadanya untuk selalu diberi taufik dan keyakinan yang kuat supaya kita selalu berjalan di jalan yang benar. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan filosofis yang keempat daripada musibah. Salah satu filosofis musibah atau bala adalah musibah akan menghampiri kita karena maksiat kita. Makanya di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Jadi karena ulah kita, musibah ini akan turun kepada kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang adil dalam memberikan balasan, maka ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang faedah. Kalau pada kesempatan yang lalu kita telah membahas panjang lebar tentang filosofis daripada musibah, pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas tentang sisi positif yang bisa kita ambil daripada musibah. Ada beberapa poin yang bisa kita sebutkan di sini. Poin yang pertama adalah bahwa musibah itu merupakan satu sarana, wasilah untuk bisa mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya di setiap sesuatu yang kita anggap sulit, susah, pasti di situ ada kebahagiaan, ada kemajuan. Orang kalau tidak diuji, tidak mendapatkan kesulitan, maka sulit baginya untuk bisa mengembangkan potensi yang ia miliki. Makanya kalau kita bandingkan antara kehidupan orang yang fakir dengan kehidupan orang yang kaya, maka kita akan bisa membedakan bagaimana pengaruh musibah dalam kehidupan manusia. Kalau kita contohkan, ada dua anak. Yang satu hidup di keluarga yang fakir dan yang satunya hidup di keluarga yang kaya. Kita bisa melihat pengaruh positif daripada musibah. Kalau kita melihat di kehidupan anak yang fakir ini, kita akan melihat bahwa anak ini akan berusaha untuk mengeluarkan dirinya daripada kesengsaraan. Sehingga dirinya akan mengeluarkan segala usaha, segala potensi yang ia miliki untuk bisa memperbaiki kehidupannya. Dia akan giat belajar. Dia akan giat bekerja. Dia akan mengembangkan keahliannya. Jadi semua apa yang ia miliki, ia akan gunakan untuk bisa merubah kehidupannya. Para pemirsa bisa melihat bagaimana pengaruh musibah dalam mewujudkan perkembangan dalam diri seorang anak. Kemudian kalau kita melihat anak yang hidup di keluarga kaya, karena dia sudah bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia pengen mobil, ada mobil. Ia pengen motor, ada motor. Ia pengen uang, ada uang. Ia pengen baju, ada baju. Artinya apa yang ia inginkan sudah ada.
Anak seperti ini tidak berpikir bagaimana ia mengembangkan potensinya. Karena dia akan berpikir, buat apa saya susah untuk mendapatkan harta, untuk belajar jauh-jauh dalam-dalam, sedangkan saya sudah mendapatkan segalanya. Para pemirsa bisa melihat perbedaan yang sangat jauh antara anak yang hidup di keluarga yang fakir dan anak yang hidup di keluarga yang kaya. Berbeda. Usaha mereka untuk bisa mengembangkan diri sangat berbeda. Makanya salah satu pengaruh positif musibah dalam diri kita adalah musibah ini akan mengembangkan potensi dan keahlian kita. Negara Jepang itu bisa berkembang salah satunya dengan musibah. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, musibah itu terkadang satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada kebenaran. Jadi terkadang orang itu dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Allah memberikan peringatan, memberikan musibah, maka dia langsung ingat. Dalam satu ayat disebutkan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Kenapa? Karena ulah manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah ini supaya apa? Supaya manusia itu kembali kepada Allah, la'allahum yarji'un. Jadi ada pengaruh positif yang dimiliki oleh musibah. Musibah ini akan menjadikan kita sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Makanya kalau orang yang sombong itu karena ia menganggap telah memiliki kesempurnaan, sehingga ia lupa bahwa semua kesempurnaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Firaun itu ketika lupa bahwa semua kesempurnaan bukan milik dirinya, kesempurnaan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung memberikan musibah kepada dirinya. Ia mati tenggelam. Ketika ia tenggelam dan hampir meninggal, ia meyakini bahwa Allah adalah ada. Tuhan Musa adalah Tuhan yang benar. Jadi musibah itu bisa menyadarkan jiwa manusia akan kebenaran. Ini adalah pengaruh positif yang kedua dari musibah. Kemudian pengaruh yang ketiga, musibah juga bisa memiliki artian bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat hambanya. Makanya dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra. Allah Subhanahu wa taala tegas dalam ayat ini, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga tanpa kalian mendapatkan ujian, tanpa kalian mendapatkan musibah? Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang luar biasa kepada hambanya ketika hamba ini mampu untuk melewati ujiannya. Allah ingin mengangkat hamba kepada derajat yang tinggi dengan apa? Dengan musibah, dengan ujian. Makanya kalau seandainya ada musibah menimpa kita, kita harus husnudzon. Kita harus yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adil, adalah hakim. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Mungkin saja ketika kita mendapatkan penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa kita. Karena dalam sebagian riwayat,
penyakit itu akan bisa menghapus dosa kita. Dosa yang akan menjadi penghalang kita untuk menikmati kenikmatan surgawi. Jadi ada berbagai hal yang harus kita ingat tatkala kita mendapatkan musibah. Ingat, kita harus gunakan akal kita dengan baik. Janganlah kita mendahulukan hawa nafsu kita, perasaan kita. Karena ketika kita mendahulukan perasaan kita, maka penilaian yang buruk yang akan keluar. Kita akan mengatakan Tuhan itu bakhil, Tuhan itu tidak adil. Tapi kalau kita duduk dengan tenang, menggunakan pikiran kita, akal kita, dan kita melihat bencana dengan baik, maka kita akan melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha adil, Zat yang maha hakim. Baiklah pemirsa, inilah pembahasan tentang musibah yang dikaitkan dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat, dan diberi taufik untuk bisa memanfaatkan akal kita dengan baik dan bisa mengontrol hawa nafsu kita. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.